Silakan. Selamat datang di GPCC. Selamat datang. Mari masuk. Wow. Karena segedung ini networknya semuanya pakai Dante. Satu gedung. Segedung. Setiap ruangan. Ya kan kita sebenarnya berdiri di atas lantai yang cukup keras. Betul. Cuma suaranya nggak mantul-mantul. Ini Masa demi... sih? Iya. Ya kan? Oh iya ya? Kita ngobrol gini tuh suaranya? Ya, kita dengar slapbacknya minimum. Di sini double 12 inch, gantungnya 12 per sisi. Mateng loh. 12 per sisi bukan demi kenceng loh, demi rata. Demi rata, betul. Halo netizen semua. Wah, jadi hari ini saya udah ada di Sutra Hall. Bagi netizen semua yang masih ingat konten kita terakhir bareng Mas Pongki, waduh itu kontennya cukup meledak sekali karena salah satu yang meramaikan juga mengenai tuning drum. Nah, sekarang kita ada di Sutra Hall, ini GPCC yang di Alam Sutra. Nanti kita akan bahas mengenai integrasinya dengan akustiknya, dengan ada banyak hal lain yang mungkin wah menarik menurut saya di gedung ini yang nanti kita akan ulas satu persatu. Nanti kita akan lihat aja di dalam ya, jadi nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus videonya sampai habis. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam karena kita sudah ditungguin sama Mas Pongki. Halo. Mas Pongki. Aduh, terima kasih Mas, kabar baik. Nih kita ketemu lagi. Ya. Kita izin ya Mas. Selamat datang di Sutra Hall. Nah, itu dia. Selamat siang. Bisa bantu? Mari Pak. Ya, kita mau lihat ya di dalamnya ya. Mas Pongki. Ya. Ini kan di Sutra Hall nih. Yes. Kemarin kita konten pertama bareng Mas Pongki di Kota Kasablanka ya. Kota Kasablanka. Mungkin boleh nggak Mas, sedikit aja ya. Ada nggak perbedaan yang diterapkan di Sutra Hall dengan yang di Kasablanka? Sebenarnya sih perbedaannya cukup jauh. Ya, Oke. Secara peruntukan sama-sama multifunction hall. Tetapi karena kita bisa bilang facility ini dibangunnya dari ground up, benar-benar kita yang bangun semuanya. Dari tanah kosong Dari gitu? tanah kosong sampai semuanya fondasi semuanya kita bangun. Jadi semua cabling itu semuanya kita desain sendiri, semuanya dari awal. Jadi physically network semuanya kita desain semua dari awal sampai ke akustiknya. Jadi kalau lagi kita ngomong nih kayak gini, oh iya. ya kan kita sebenarnya berdiri di atas lantai yang cukup keras. Betul. Cuma suaranya nggak mantul-mantul. Ini Masa demi, sih? iya. Ya kan? Oh iya ya? Kita ngobrol gini tuh suaranya? Iya, kita dengar slapbacknya minimum. Minimum banget? Minimum banget kan? Karena apa? Karena kalau misalnya jemaat datang, ngantri di sini, rame, terus kemudian kan ngobrol kan satu sama lain kan. Jadi kita nggak dengerin kayak gitu. Iya. Nyaman buat merekanya. Annoying banget biasanya kalau kayak gitu tuh. Betul. Nunggu, rame. Dan ruangan-ruangan yang ini kan juga disewakan untuk misalnya multi event, misalnya untuk wedding, untuk corporate, untuk meeting. Ini ada hari ini kan dibagi 4 ruangan, tapi bisa digabung. Ini nggak cuma buat gereja dong berarti? Nggak. Maksud sih? Ya. Tapi berarti ini sudah ada sound systemnya Mas? Di semua ruangan-ruangan ini? Semua di setiap ruangan ini sudah ada sound systemnya integrated. Kita pasang di ceiling. Pasang di ceiling? Ya, dipasang Apa di ceiling. Cukup. Kalau buat ibadah? Nggak, untuk meeting-meeting untuk atau gitu? meeting, untuk ibadah pun cukup. Karena apa? Karena semuanya nih ya. Nah, ini kan sekarang kita masukin ke area yang karpet. Karpet ini ya? Ini juga soundnya juga udah berubah. Ini partisinya bisa dibuka. Ini kita masang di setiap ini ada 4 titik ceiling speaker pakai Yamaha. Yang di sana juga sama, di ceiling itu ada juga 4 Yamaha. Jadi pertama nggak ngerusak estetika. Ya kan, nggak masang-masang speaker yang tancepin terus gede-gede gitu. Cukup dengar dari maksudnya karena orang kan duduk madep sana, nanti layar putihnya turun, gitu kan, ngobrol kita dengarkan pembicara dari sana, suaranya akan ada munculnya dari atas kepala kita. Wah. Itu. Oh ini ya yang, tapi ya. Dan jangan sedih, noise AC-nya pun kita ukur. Oh noise AC? Noise AC-nya kita ukur. Standar dengan hotel bintang 5. Gitu ya? Iya, jadi meeting room-nya memang disesuaikan standarnya dengan hotel bintang 5. Kenapa? Jadi AC-nya ada suara? Ada, tetapi memang diukur yang di bawah istilahnya, di bawah noise yang di standarnya untuk yang ruang meeting. Gitu.
dingin tetapi tidak suaranya nggak mengganggu gitu. Tapi kalau misalkan ruangan ini butuh speaker yang mungkin kebutuhannya jauh lebih besar ya. Misalnya ada tambahan, betul bisa. Dan Narik. itu nggak narik kabel, nggak dari tempat yang aneh-aneh. Contoh nih. Mana? Ya, nah ini di sini udah ada. Kalau ini kita di ruangan yang ini lah ya. Cuman itu di situ tuh. Oh gelap ya sana. Ya gelap. Nih saya contohin deh Coba di kita luar. sebelah ya. Biar lebih. Nah itu dia tuh. Nah. Itu apa tuh? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kan? Salah satu contohnya nih Ya ya. kan salah satu contohnya nih listrik. Kemudian ini kalau ini WB itu artinya wall box. Ini kita kasih Untuk kode video. sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan video ekstra, tinggal colok TV-nya aja gitu. Itu SDI mas tarikannya berarti. Yang ini udah Iya, SDI. udah SDI. Ini sudah SDI. Kemudian ini audio biasa. Iya. Audio biasa. Yang ini untuk network Cat 6. I see. Jadi karena segedung ini networknya semuanya pakai Dante. Satu gedung. Segedung. Setiap ruangan. Yang nggak Wow. pakai Dante cuman toilet. Iya. Terlalu mahal untuk ukuran toilet soalnya. Ya sekarang teknologinya udah berkembang sangat pesat sekali. Iya. Dan menjadi open source. Iya. Dante digunakan bukan cuma buat audionya saja, tetapi juga untuk yang visual. Jadi audio yang kirim ke visualnya juga melalui jalur Dante. Wow. Tapi sampai segini detailnya loh mas. Ya. Dipikirinnya. Nanti yang di dalam juga ada, cuman demi estetika dia ditutup gitu, ditutup. Kalau yang ini memang kelihatan kan. Gitu. Oke. Berarti ini setiap ini kan ada 4 ruangan. Satu ruangan pasti ada extension seperti ini. Ada extension begini dan juga ada colokan untuk power. Colokan untuk power. Ya. Steker atau Legrand? Legrand seperti ini. Ini. Oh 3. Oh iya lo Legrand lo itu masukin nyoloknya berarti. Ya, seperti itu. Dan Ini multipin buat apa nih? ada multipin. Kalau misalnya tambahan lagi, kalau misalnya ada yang bawa ke sini saya mau nge-DJ tapi mintanya pakai Adamson S10 misalnya. Trok langsung multipin, langsung powernya aja langsung keluar di sini. Soket Legrandnya juga mahal itu. Gitu. Jadi di sini kita tuh mencoba menemukan kompromi antara estetika dan teknologi. Oh bener mas, itu sering banget kita temukan kayak contoh. Ya sudah pastinya kadang gereja ya, lalu office, kantor, Ya. lalu segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang meeting. Mereka pasti selalu bilang, Pak, saya mau ada speaker, tapi tidak mengganggu estetika. Betul. Dari speakernya sampai tarikan kabelnya. Betul. Karena memang di sini dari awal kita konsepnya kalau misalnya ada kebutuhan jangan sampai ada kabel melintang. Sih. Nah, bagaimana dengan wedding? Karena ini kan juga banyak kliennya untuk yang wedding ya, terutama di weekend, Jumat Sabtu kayak begitu. Untuk wedding, dekorator ya tinggal bawa dekornya, nanti lampunya dari Lightworks, powernya ya tinggal ngambil. Itu udah disiap-siapkan di ujung-ujung sana juga sudah ada di bawah. Gitu. Untuk tarikan, misalnya kan ya untuk wedding kan biasanya lampu yang untuk dekoratif adalah par LED kan, ya kan par LED. Tinggal colok tinggal colok kabel listrik. Udah that's it, udah disiapkan ininya. Jadi udah nggak pakai nyolok-nyolok nyebrang-nyebrang. Oke, pertanyaan penting mas, sangat penting. Semuanya tertanam di tembok seperti ini ya? Ya. Di belakang partisi pastinya. Betul. Nah, tadi ada extension di luar, di dalam. Ini kalau misalkan maintenance gimana? Let's say bilanglah, oh kabelnya putus atau enggak satu line itu ternyata rusak. Nah, ini semua tuh udah ada backupnya memang, dibikin jalur backupnya. Nah, pertama yang kita tanam itu tidak kabel lanjangan gitu. Ya. Itu pasti dimasukin ke pipa konduit. Oke. Jadi digigit tikus itu aman, terus apalah segala macam rayap-rayap yang kayak gitu-gitu. Karena kalau cuma kita gelar kabel telanjangan begitu aja nanti kan beriskan sekali. Jadi kalau misalnya ini ceilingnya kita buka nih, itu ada tray, audio, listrik sendiri terpisah traynya dan agak dijauhin supaya nggak ada ini.
Dan pada saat yang sama-sama juga kita mesti memperhatikan karena kan ini namanya gedung untuk publik ya. Pasti ada water hydrant untuk betul. apa namanya? Pipa nih soalnya nih. Iya kan, untuk pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, betul. Nah, itu titiknya ini juga mengikuti peraturan pemerintah, harus di dalam setiap ruangan ini jaraknya sekian gitu. Jadi memang ada itunya ya? Ada konsultannya. Jadi harus ada begini-gininya. Nah, pada saat dia naruh begini, nah kemudian kita kan menyesuaikan. Lu naruh speakernya gimana nih? Oh iya, ya kan kita mesti berkompromi. Pada saat dia naruh speaker, kabel tarikannya di atas gimana? Itu dia challenging banget ya sebetulnya. Berarti kalau kita ngeliat ke atas nih ada dak AC, ya. ada pipa hidran kan? Betul. Nah, ada tray listrik, ada tray audio. Betul. Nah, banyak. Dan satu lagi, buat ngakalin noise dari AC-nya juga cukup rumit. Bukan cuma jalurnya saja yang. Apa sih, Mas? Jadi treatmentnya itu kita ada satu konsultan khusus hanya untuk yang treatment yang akustik untuk istilahnya public air conditioning. Jadi itu ada itunya. Jadi satu gedung ini Big Knob Audio ini memang sebagai leading kontraktornya, memang desain ininya. Tetapi kita menunjuk konsultan untuk audio sound quality, akustik sound quality, almarhum Profesor Sugi dari ITB. Oh, yang pernah kita sebut di waktu pas di sana ya. Jadi ini total semuanya anak bangsa. Oh, berarti beliau almarhum itu mengerjakan mendesain sampai ke sini juga. Jadi, ini namanya juga profesor ya. Semuanya pada saat karena saya yang bolak-balik nih konsultasi waktu itu ke ITB. Jadi interior udah bikin. Interior mengajukan bahan ke beliau. Ini bahannya ini Prof, ini gini. Dia cek dulu, oke. Kemudian dia tulis reviewnya pakai tulisan tangan. Udah, ini harus ketebalannya sekian, pemasakannya harus begini, nanti di balik ini harus ada ini gini. Nah, yang ini kan di atasnya kan ada acoustic treatmentnya kan. Nah, acoustic treatment itu juga mesti sama kita punya kabelnya juga mesti sejalur tuh ininya. Kalau ini di atas di treatment lagi. Treatment. Maksudnya di dalamnya ini. Di baliknya ini kita ada treatmentnya. Kalau enggak ya kita. Enggak. Taruh glass wool. Taruh glass wool di atas. Glass wool, rock wool semuanya. Itu yang membuat AC-nya redam juga atau gimana? Itu baru sound quality. Dan satu konsultan yang lain untuk untuk mengkonsultasi sound insulation. Insulation, oke. Sound isolation mungkin atau insulation. Intinya adalah meredam dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Including semua AC. Itu. Ini nanti kan mesin AC-nya itu kan ada di lantai paling atas. Betul. Nah, itu biasanya itu. Di treatment sama dia, jalurnya apa gimana, belok-beloknya apa. Itu dicek dulu tuh. Bunyi cek ini sekian. Wah. Nanti Son, ini baru di ruangan kecil, Son. Jadi di ruangan kecil karena memang dibangunnya sudah dari masih tanah kosong ya, Mas ya. Jadi diperhitungkan supaya ini kan mikirnya jangka panjang, maintenance-nya, penggunaannya, memikirkan hal-hal lainnya lebih gampang jadinya. Nah, kita nantinya akan ke atas. Main hall di mana, Mas? Atas betul ya? Ya, ini posisi sekarang kita ada di LG, lower ground. Bagian depan yang tadi kita datang itu bagian lobby. Nah, ini terkoneksi dengan parkiran basement 1. Nah, nanti kita ke atas. Nah, itu terkoneksi dengan mall lantai ground. Oh, tapi sorry Mas. Di gedung ini apakah ada ruangan lagi ketika kita nanti naik atau langsung main hall? Pada saat kita naik ke lantai ground itu langsung main hall. Nanti di atasnya itu ada ruangan untuk children church. Oke. Kemudian di atasnya children church, ruangan untuk youth. Langsung gerbek aja sistem yang ada di atas. Nanti kita boleh ngeliat sampai ke... Boleh, nanti kita sampai ke atap. Ada sistem atau apalah segala macam lah kita nanti bongkar. Nanti saya ajak jalan sampai ke atap. Sampai ke atap ya? Iya, nggak takut tinggi kan? Enggak lah. Kebetulan saya juga 180-an sih. Agak ngolong-ngolong dikit. Oke, langsung aja kita ke atas. Mas Pongki. Yes. Untuk membangun building yang sebesar ini dan sekomplikatif ini butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun yang fisik ya.
2 tahun yang fisik, oke. Ya, 2 Belum tahun isi fisik. berarti. Artinya gini, pada saat 2 tahun itu udah sama fisik sampai finish. Oke. Tapi it takes about a year untuk preparation semuanya. Nah, ini sekarang kita berada di foyer di depan main hall auditoriumnya, di mana ada ruang pendaftaran, kemudian untuk nunggu, untuk connecting yang sebelah sana, untuk yang mungkin yang jemaat-jemaat baru, dan ada tokonya inside. Kalau di Kokas juga akan ada kan. Cuman yang di sini kita bikin lebih Instagramable yang di ujung. Seperti itu. Tapi bentar Mas, ini harus daftar juga? Jadi setiap minggu di semua service JPCC itu ibadahnya mesti daftar. Pakai aplikasi MyJPCC. Datang, nanti mereka scan tiketnya mereka, jadi mereka udah tahu bakal duduk di mana, tinggal masuk. Gitu ya? Ini kayaknya emang udah harus, ini udah new era dari gereja baru sih menurut gue. Karena lebih teratur pastinya. Apalagi kalau misalnya sudah tahu kita harus duduk di mana kan jadinya nggak perlu sampai di mana nih duduk nih gitu. Booking aja langsung 4 kursi gitu kan. Ya, betul. Duduk sekeluarga sama-sama, nggak ada bapaknya di sana, mamanya di sana, anaknya di tengah sendiri. Betul. Kan nggak mungkin. Benar. Jadi memang udah di itu memang udah kalau daftarnya bareng ketahuan. Oh, kamu dari date mana? Datang sama siapa? Ini gini-gini sama anak, istri, jebret, langsung duduk di area yang sama. Gitu. Seatingnya. Jadi kayaknya MyJPCC udah jadi kayak super app sekarang. Gitu ya? Udah jadi super apps. Wow. Bisa datang juga nanti dari mall sebelah sana. Itu juga nanti kalau minggu dibuka. Terkonek langsung dengan mall loh ini? Terkonek langsung dengan mall. Jadi masuk, bisa langsung ke sini atau nanti dia ada check-in dengan apps. Tapi ada nggak yang pernah masuk ke sini terus tiba-tiba minta mau beli tiket XX1 gitu? Nggak ada? kita bercanda waktu itu, lihat pintunya, 21. Actually semuanya yang ada di sini, ini ceiling lebih tinggi daripada yang di bawah. Betul. Tetapi tidak lebih bergema lebih banyak. Yes. Ya, sama. Karena everything di sini semuanya di treatment. Ini berasa banget, diperhitungkannya tuh sangat berasa banget. Ya. Bener-bener sangat berasa. Bener-bener jadi kita memperhatikan estetika dan kenyamanan buat yang datang. Mas, saya sebetulnya nggak sabar sih pengen masuk ke dalam. Kita ke dalam ya. Ya mas, kita ke dalam. Kita ke dalam. Saya ini, aduh. Saya jujur aja ini, saya datang pertama kali ngeliat dalam mas. Saya belum pernah datang ke sini. Belum ya? Belum pernah. Sebelum ke dalam nih, ini kalau lihat ini bunga anggrek. Iya, betul. Ya. Kenapa bunga anggrek? Ini biar teman-teman tahu, netizen. Ada filosofinya berarti ini? Karena bunga anggrek adalah bunga asli dari daerah Tangerang. Daerah di mana kita berada sekarang. Dan ini adalah bunganya. Waduh, ikonik banget ceritanya ya. Gitu. Jadi ini memang kita pasang di sini dan ini animatronics, jadi bisa buka tutup. Bisa buka tutup dan ada lightingnya juga. Gitu. Sampai segitunya mas? Iya, segedung ini semua lightingnya didesain oleh Bapak Paul Gunawan. Paul Gunawan. Karena ini saya lihat nih kayaknya ada kalau dari desain interiornya sendiri ya. Ini kayak ada sentuhan-sentuhan pedesaan gitu kayak. Betul. Bambu-bambu. Semua yang ada di sini secara interior itu memang nuansanya nuansa lokal Tangerang. Lokal banget, Tangerang banget ya. Tangerang. Jadi kalau di Amerika Maverick City itu di sini Tangerang City. Tangerang City. Tapi masuk emang dari lantai pertama tuh udah disambut dan rumah banget. Rasanya rumah banget. Kita langsung masuk ke dalam ya. Masuk mas. Baik. Terima kasih Pak. Ini double pintu, namanya sound and light lock. Loh, iya, pintu ketemu pintu nih ceritanya. Ya, pintu ketemu. Sorry. Sound and light lock. Fungsinya? Fungsinya adalah supaya suara yang dari luar nggak tembus ke dalam dan dari dalam juga nggak keluar. Dan kalau misalnya lagi acara, yang di dalam nggak langsung melihat sinar di luar. Gitu. Oh. Silakan. Selamat datang di JPCC. Selamat datang. Mari masuk. Wow. Luar biasa loh. Nah. Wah. Demikian. Keren banget. Oke, pertama Mas. Gedung sebesar ini menampung berapa? Kita ke tengah aja langsung ya. Boleh. Kita ngobrol di pinggir amat. Ngobrol di pinggir banget ini. Ini kita FOH-nya size-nya memang lebih gede di sini. Ini ada Koko Aweng, Bapak Wendy.
Ini size-nya memang besar, size-nya lebih besar. Ya. FOH-nya semuanya. Dan ini juga kita import sendiri untuk plate ininya. Lalu pertanyaan apa tadi? Oke, sorry. Tadi kita terlalu di pinggir sana. Oke Mas, pertama, untuk ruangan sebesar ini kapasitasnya berapa orang? Kapasitas ruangan ini 2.000. Cuman setiap minggu ini diisi oleh 1.700 jemaat kursinya. 1.700. 1.700. Sekarang kita akan cek dari jadi di sini nih area semua monitor atau pusat kontrolnya. Jadi dari ada mixer audio, ada mixer lighting, mixer video juga di sini harusnya ya. Di sini mixer videonya adanya di ruang broadcast di control room di atas. Oh, sama seperti yang ada di ya? sini nanti biasanya hari Minggu tuh cuman resolume untuk ketik lirik. Oke. Untuk untuk konten. Untuk konten. Lirik juga diketik dari atas. Wah, di sini juga ada kameramen juga nih ya? Ya, kameramen. Oke, kita akan tanya satu-satu ya, karena ini ini jauh lebih banyak dan lebih ramai juga, dan pastinya speknya pasti lebih besar nggak sih Mas ketimbang Kokas? Sebenarnya kalau size specs sound system nggak juga, karena di sini kita menggunakan Adamson S10. S10 artinya adalah double 10 inch. Kalau yang kemarin di sana pakai yang? Di sana pakai double 12 inch. Double 12, sorry. Seri E. Cuman di sini double 12 inch, gantungnya 12 per sisi. Mateng loh. 12 per sisi bukan demi kenceng loh, demi rata. Demi rata, betul. Jadi setiap minggu di sini kita mendengarkan hasil yang rata dari ujung belakang sampai depan. Nah, sekarang kita akan tanya dulu deh dari konsolnya Mas. Ini konsol pakai apa Mas? Ya, ini untuk pakai FOH ya? Ya, ini FOH kita pakai Yamaha CL5. Yamaha CL5. Ya, semuanya terkoneksi melalui Dante, FOH, monitor di belakang, ya. Broadcast juga, tetap sama ya, FOH, monitor, dan broadcast. Ya, dan bisa menerima kiriman dari lantai-lantai yang lain yang ada di dalam gedung ini. Oh, ngaturnya di mana? Di sini? Ya, tinggal kirim misalnya dari youth konser, kemudian mereka mau kirim audio ke sini, bisa muncul langsung ke sini. Oh. Sini mau kirim ke atas ke youth juga bisa, gitu. Oke. Ini kan semuanya mixernya digital Mas. Yes. Untuk word clock-nya? Word clock-nya sama, kita pakai ya? Black Lion. Oh, kita clock semuanya di 48. Ya, 48. Nah, memang di JPCC kita supaya semuanya sangat praktis. Ya. Jadi yang MD yang pelayanan setiap minggu, sequencernya mereka juga menggunakan DVS, Dante Virtual Sound Card. Jadi mereka tinggal bawa laptop, kemudian connect pakai kabel Cat6, that's it. Tinggal pilih berapa output Dante dari sequencernya, maka pakai Logic atau mau pakai Ableton. Misalnya rata-rata mungkin saya pakai 4, 2 sequencer, 1 klik, 1 cue. Nanti akan muncul di sini, muncul langsung di semua tempat, langsung ketahuan. Jadi nggak usah pakai DI box lagi. Nggak perlu pakai DI box lagi? Nggak, langsung colok. Jadi itu digital, output digital. Ya. Kalau MD-nya saya outputnya 14. Banyak. Oke, sebentar. Ini apa Mas? Saya sebetulnya tahu, cuma saya harus tanya supaya netizen tahu. Ini apa? Oke, ya ini adalah alamatnya, alamat IP-nya karena masing-masing ya. Iya. Cuman ya nanti nih saya mengundang nih beberapa, karena daripada kita ngobrol berdua nih kita biar rame-rame, saya akan memperkenalkan beberapa tim saya di sini. Ya. Pertama Bapak Christian Primahadi. Oke, boleh, nggak apa-apa, kesini aja. Kesini. Biar nih tim-tim dari Soundworks ya Mas ya. Ya, kemudian ada Mas Rapi'i. Ya, Mas Rapi'i. Ini kita ngobrol-ngobrol audio dulu nih. Oke. Jadi ini saya perkenalkan Mas Choi sama Mas Pi. Ya. Mas Choi ini dia adalah Head of Operations dari Soundworks dan Lightworks. Jadi semuanya operationnya under Mas Choi. Jadi kalau kamu biasa mixing di Adams, engineer di Adams. Oh, ya. Di monitor. Gitu. Wow, berarti pantas ya lu kalau mixing FOH kenceng ya di monitor dulu.
Oh gitu ya. Budaya biasanya gitu ya. Kalau udah Adams memang harus kenceng. Oke. Gitu. Nah ini Mas PI ini adalah kalau di dalam SGB, maksudnya PT-nya kita itu dia adalah head technical supportnya untuk Sunworks dan Lightworks. Wah. Jadi semua yang technical ke PI. Dan dia juga merangkap untuk sistem engineer. Merangkap juga untuk sistem engineer. Sistem engineer. Jadi semua yang di gedung ini desainnya kita ini. Gitu. Iya. Kalau Mas Pongki sendiri lebih sering di mana? Saya Maksudnya untuk lokasinya di sini atau di Kokas? muter-muter. Muter-muter pasti. Muter-muter. Kalau ada event ya ke sini. Kalau pas lagi eventnya di Kokas, saya di Kokas. Seperti itu. Kalau di sini event-event spesial kayak misalnya kemarin See the Light, concert yang live recording, yang di sini saya di FOH, Mas Choi ada di monitor. Oh, itu. Mas, saya mau nanya Mas. Ya. Di gedung ini, kalau setiap hari Minggu digunakan untuk kebutuhan ibadah, pakai berapa channel biasanya? Total penggunaan channel maksimal sampai berapa di sini? Kebutuhan channelnya. Pemakaian? Iya. Ini sekitar 48. Lebih, ya 64 itu full. Oh, 64 full. Ya. Sebenarnya. Kalau mereka lagi full ini ya, kalau full system ya. Karena kan beberapa ada ibadah yang tanpa choir gitu misalnya. Nah itu secara channel untuk GPCC memang 64. Secara channel memang 64. Cuman kan ada hari ini nggak ada choir misalnya, ya berarti channel itu kosong. Kosong betul. Gitu. Cuman kan kalau lagi full pack 64. 64 ya. Kalau misalkan tanpa choir pun berapa kurang lebih? 50-an kurang lebih. Kurangin 6 paling. Kurang segitu doang. Terus kalau ada MD yang pakai 14 channel sequencer itu gimana? Ya, belum kalau Bapak ini lagi pakai sequencer sampai 14 channel, 16 channel. Gitu. Banyak juga kebutuhannya ya? Banyak. 64 loh. Jadi lempar-lemparan kan? Iya, benar. Iya. Lempar sana, lempar sini, dari mana. Talkback mikrofon udah 3. Talkback mikrofon udah 3 untuk di sini, untuk di sana ya? Monitor untuk engineer aja udah 3 kan? Untuk engineer aja. Oh iya betul. FOH monitor. Betul. Terus Shodi 1. Iya, show director. Show director dari riddle-nya. Iya. MD. Iya. Itu udah 5 loh. Udah 5. Berarti sisa 59. Oh iya, ini juga terkoneksi dengan sistem komunikasinya production. Jadi show management sama staff dan tim kameramen semuanya itu komunikasinya mereka pakai Riddle. Nah Riddle-nya juga kita connect ke sini. Jadi MD-nya pun bisa ngomong langsung ke show director-nya atau yang kamera switcher di atas. Oke, abis ini solo gitar 1 posisi di kanan panggung. Atau nanti dikasih tahu dari sini. Tolong lagunya tambah lagi 1 request dari pastor untuk lagu AAIU. Bisa langsung. Oh ya udah. Gila, lu ini sebetulnya kelasnya udah bukan gereja, lu ini kelasnya sebetulnya TV sebetulnya sih. Ini kayaknya TV sih beneran deh. Iya, bisa dibilang seperti itu. Gitu kan? Iya. Karena ya mohon maaf. Jadi gereja yang biasa pun saya datang atau saya tahu lah. Nggak segitunya. Paling kan mentok-mentok ya tetap aja FOH monitor dan broadcast dengan kepentingannya masing-masing. Ya mereka juga sedikit bicara, paling bicara juga lewat HT paling. Ya. Atau sebenarnya mungkin merekanya mau itu. Cuman belum mungkin. Ya belumnya karena apa kan? Oh ini biasanya waktu. Ya, waktu biasanya sih waktu bisa. betul. Waktu betul kan Mas ya? Waktu kan kadang-kadang kan. Karena kalau bisa. SDM bisa ya. Oh iya SDM juga bisa biasa. Tapi cenderungnya mungkin waktu bener sih tadi waktu sih harusnya. Karena volunteer di PCC itu 50 sekian. Volunteernya? Son saja. Oh son doang? Dan itu kurang. Tapi di open recruitment nggak sih buat orang luar juga? Gimana? Tinggal daftar date, kemudian nanti dari ketua date kasih rekomendasi. Saya boleh info ke netizen nggak nih kira-kira? Boleh kalau ada yang mau bergabung. Tapi kalau waktunya luang dan oh iya betul juga memiliki kerinduan dan belum bergabung di mana-mana ya monggo silahkan itu ya. Kita volunteer. Betul. Jadi untuk netizen yang ingin menambah ilmu dan pengalaman dan jam terbang bertemu dengan sistem yang atau mau ngelamar ke Sunworks? Oh boleh juga. Lightworks juga boleh. Wah itu dia kemarin yang nanya-nanya lamaran mana ayo orangnya. Ini kita lintas agama lintas ini jadi bebas. Kebetulan
Mas PI di sini beliau berpuasa. Jadi lancar berpuasa dan berkuasa ya Mas. Berpuasa dan berkuasa. Jadi di sini kita semua sama-sama. Sama-sama ya. Gitu. Jadi kemarin netizen yang nanya-nanya lowongan kerja siapa, ayo angkat tangan, kolom komentar di bawah. Nanti langsung aja ada Instagramnya Mas ya. Boleh kontak di mana-mana ya. Bisa langsung kontak. Langsung aja cek Soundworks. Cek itu. Betul. Nanti di situ mungkin kalau ketik di Google keluar websitenya, terus habis itu ada emailnya, banyak caranya. Yang penting niat dulu aja. Mereka lagi butuh orang ternyata. Nah, Mas dari audio itu tadi kan pertanyaan itu 172.16100 alamat IP. Kemudian yang di bawah itu ID untuk FOH Mixer ya, berarti karena kita kan punya CL-nya ya lebih dari 2 ya. Kayak nggak enak gitu ngomong. Jadi masih kurang sebenarnya, cuman dari Yamaha-nya stoknya habis, jadi ya setiap mixernya harus kita kasih judul ya, kita kasih judul. Terus ini adalah firmware terkininya ya. Ya. Oh update-nya ya. Ya update. Wah update ini terkini. penting banget ini. Ini kecil Ya. tapi penting. Kadang-kadang banyak banget bahkan operator atau sound engineer tidak memperhatikan ini. Jadi kalau dia udah update ya dia aja yang sendiri tahu gitu loh. Ya, Biasanya gitu doang kan? Ya, nanti kalau misalnya lagi ada event, kemudian engineer tamu datang, oh iya ini udah 551. Misalnya dia show file-nya udah bisa masuk Iya. gitu misalnya. Ini informatif banget nih kecil-kecil gini nih. Ya. Mas dari audio saya boleh geser nggak? Itu kayaknya ada Ya, lighting ya. buat lighting ya. Oke, lighting kita undang lagi satu teman saya nih, Mas Fijar. Boleh ke situ nggak Mas? Boleh kita ke situ aja ya, dari sini. Mas Pi sama Mas siapa tadi? PI Mas Thank you Coy. ya, Mas ya. Nanti kita Saya- ke belakang ya. Saya ke sini dulu ya. Nanti kita ke belakang ya. Boleh. Ke itu. Wih rapi loh kabel tray. Nah, ini belum apa namanya ngebahas yang nyala warna-warni nih. Kita yang di sini dulu nih. Oke, ini dia. Kali ini kita membahas lighting ya. Betul. Kali ini kita akan sedikit membahas lighting karena jujur aja, gue juga nggak begitu tahu banyak soal lighting. Tapi karena lihat di sini, penampilannya, ambience-nya jadi sangat cantik sekali. Salah satunya ditunjang oleh pencahayaan dan lighting. Tata cahaya. Betul dia, tata cahaya maksudnya. Tata cahaya. Dari tata cahaya yang ditaruh di setiap titik-titik di sana tuh. Kita akan coba tanya, Mas. Ya. Dari konsol, Mas. Ini saya perkenalkan dulu ya, tim saya satu lagi ya. Di sini ada Mas Fijar. Salam kenal Mas Fijar. Salam kenal Mas Fijar. Mas Fijar, dia adalah technical support untuk Lightworks. Untuk Lightworks. Ya, Lightworks. Dia sebenarnya timnya Mas PI. Oh, Tapi oke. dia memang khusus untuk lighting. Gitu. Wih, berarti ini incas terus setiap minggu atau setiap hari di sini? Mas Fijar muter. Oh, malah muter dia. Dia muter. Tapi kebetulan rumahnya dia deket di daerah Bintaro, jadi Oh, ke sini dekat. Serut langsung. Iya, Pondok lebih Aren dekat tembus sini. sini langsung. Ya. Betul. Ya. Ini dia, Mas. Saya mau tanya, Mas. Kalau dari konsolnya ini, nih, jadi Mas Pongki dan Mas Fijar boleh Ya. sama jawab. Ini, wih, ini mahal ini. Ini apa tipenya deh? Ini sih tipe konsolnya Grandma 2 versi yang light. Oke, Grandma 2 versi yang light. Versi yang light. Untuk ada berapa banyak mungkin par atau beam yang dipasang? Yang di panggung dulu aja. Di panggung Boleh, dulu. yang di panggung dulu. Yang di panggung tuh spotnya kita kan pakai dua tipe lampu efek. Oke. Ada LED list L4019. Itu kita pakai sekitar 20 unit. Oke, itu apa tuh? Sorry. 4019 adalah Big Eye ya. Adalah Big Eye. Jadi biar netizen sifatnya juga tahu. itu wash. Oke. Wash. Yang sekarang nyala warna merah sama warna biru, warna biru. Oh, oke. Ya, merah yang di bawah dan biru yang di Merah atas. Di bawah, biru di atas tuh. Ya, itu dia light list 4019 berapa mata? 56 mata ya. Nah, sekitar segitu, Pak. Sekitar Ya. 56 mata. Ah, ah. Ada berapa tadi, sorry? Ada 20 unit. Ada 20 Ada unit. 20 unit yang dipasang. 20 unit. Terus yang di kiri kanan, Mas? Yang di kiri kanan itu Itu yang di panggung belum selesai, masih Oh, ada belum lagi. selesai. Masih belum ada selesai. lagi. Ternyata belum selesai, Bos. Itu 20 lampu tuh. Oke, ada apa lagi, Mas? ada lagi LED list LE Spot 330 Pro. Dia jenisnya spot. Oke. Yang warna putih, sekarang lagi nyala warna putih. Oh, ini dia nih, yang mengarah ke sini ya? Yang mengarah Iya, iya, iya.
Itu. Oh iya. Ada berapa unit ini? Ada 12. Ada 12. Ada 12 unit. Terus ada lagi blendernya ada 4, sama Fresnel LED-nya ada 18 unit. Oke, Fresnel LED. Wih, banyak ya. Iya, karena Fresnel LED itu digunakan untuk key light pada saat sermon. Pembicara lagi ngomong gitu kan. Karena ya tadi seperti kamu bilang udah memang mirip kayak station TV, karena yang memang standar yang kita pakai itu mirip ya sama TV station untuk mesti white balance dulu, kemudian ngejar skin tone-nya, dan harus sama yang kita tayang di YouTube, dan yang kita ini di sini harus sama gitu. Iya. Kan tiap minggu mesti cek dulu tuh. Betul. Supaya rata gimana ini continuity setiap minggu. I see. Oke, Mas. Baru yang di samping. Nah, ini dia. Jadi ini keistimewaannya semua lampu yang ada di ruangan ini, semua termasuk lampunya yang kita lihat yang di atas nih, general lightingnya, dikontrol oleh MA. Oh, bisa ya? Dan lampu-lampu arsitektural yang ada di pinggir-pinggir kiri dan kanan. Oh, spotlight yang ke bawah itu ya? Ya. Oke. Downlight itu semuanya dikontrol oleh sini. Jadi ini semua lampu yang ada di dalam sini terintegrasi dikontrol oleh MA. Oh. Nah, lampu kan pakainya DMX ya, benar ya Mas Pijar ya. Lampunya pakai DMX. Lampu arsitektural itu dia beda lagi, dia punya protokol. Dia pakai protokolnya Dali. Oh iya, ini dia. Ini sebenarnya gue di sini belajar nih, beneran. Gue nggak tahu lampu. Gue pengen banget belajar lampu. Nama apa? Dali. Kalau di audio, apakah sama kayak Dante-nya? Kurang lebih mirip. Cuman okay. Dali itu dia hanya mengirim kayak data yang mirip seperti data MIDI. Oke. Kayak di data MIDI 16 channel, Dali itu sebetulnya adalah versi yang lebih simpel daripada DMX. Versi yang lebih simpel daripada DMX. DMX itu kan istilahnya lebih kayak high resolution, halus sekali. Dali stepnya tidak sebanyak itu. Dali stepnya lebih sedikit karena keperluannya kan hanya untuk lampu arsitektural. Jadi lampu yang downlight ini semuanya dikontrolnya pakai Dali. Terus kemudian lampu yang di atas yang buat general lighting ini juga dikontrolnya pakai Dali. Nah dari situ kemudian kita pasangin dari controllernya, kita sambung dengan MA. Jadi DMX, Dali to DMX converter. Nah lampu yang utama yang ada di panggung itu Mas Fijar menggunakan networknya pakai ArtNet ya? Pakai ArtNet. Jadi tarik ke belakang ArtNet, kemudian baru di sana dipecah ke DMX. Tarik kabel fiber ke belakang. Tarik kabel fiber ke belakang? Ya. Oh, tarikan udah satu ya? Ya. Satu sana. Jadi semua nanti kita bisa lihat di belakang nanti tarikannya semuanya. Ada controllernya semuanya, switchernya semuanya ada. Jadi semua tarikan audio pakai fiber ke belakang. Ini juga pakai fiber tarik ke belakang. Oke. Jadi dan pada waktu ini pemasangan juga saya juga sama-sama belajar gitu sama yang konsultannya. Dan actually pada saat dipasang kayak no one has done it before gitu. Gimana sih caranya buat ini? Secara teori bisa nih, bisa. Gimana? Ya udah kita waktu itu benar-benar kita eksperimen. Coba ini bisa nggak kalau gini. Akhirnya kita nemukan supaya bisa integrasi semuanya. Wow. Oke, Mas, kalau boleh tahu ada nggak sih keistimewaannya lightingnya? Mungkin dia terintegrasi dengan pemusik ketika lagi main band atau ketika lagi praise and worship gitu, dia bisa mengikuti beatnya atau gimana mungkin? Jadi itu kita bisa kirim time code. Time code, oke. Ya, time code-nya kita kirimnya pakai actually kan memang semuanya pakai Dante kan? Pakai Dante ya. Dari situ nanti tinggal tarik jalur analog dari FOH ke sini. Ke sini. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ini integrasinya bukan cuma nama lighting, tetapi sama visual juga. Nah, lampu yang ada yang sekarang kita lihat berwarna-warni di kiri kanan ini adalah wall washer, Mas Fijar ya, wall washer. Martin. Mateng loh. Martin wall washer. Jadi ini itu makanya warnanya beda-beda. Ada Martin wall washer. Dikontrol, ya. Dikontrolnya juga dari mixer ini. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan bentuknya kan ke atas nih bentuknya sebetulnya konsepnya adalah kayak ribs gitu. Kayak ribs betul. Kayak ribs gitu.
Nah, di antara-antara ini itu ada oh ya lampu juga. ya, itu ada lampu. Itu ada lampu, itu adalah Martin VC Dot. Oh, ini Martin juga. Iya. Wah, kenyang ya. Kenyangnya. Banyak amat di sana. Banyak. Jadi itu fungsinya buat bisa di mapping jadinya. Jadi kayak Matrix nggak sih sebetulnya? Matrix itu controllernya. Cuman yang di sini kita kontrolnya pakai Hippo. Oh, oke. Hippo sebenarnya memang pada saat kita beli memang bawaannya. Tapi kalau di hari biasa kita kontrolnya pakai Resolume. Jadi Resolume mengontrol gambar yang ada di LED depan. Kemudian gambar yang itu kemudian bisa di-extend ke ribs yang ada di atas ini. Iya. Langsung di mapping ke atas. Gitu. Oke, buat netizen yang pengen tahu bayangannya kayak apa. Jadi ini ada gambaran ketika JPCC lagi digunakan pas ibadah. Jadi ini sebetulnya dengan kata lain ini bisa ditema ya Mas ya? Bisa. Bisa ditema ya? Bisa ditema. Nanti kurang lebih gambarnya kayak gini. Nanti saya kasih cuplikan videonya supaya netizen tahu, oh gambarnya kayak gini tuh jadinya. Ya. Nanti cek aja di sini ya. Betul. Biar editornya kerja dikit. Oke Mas Moki, karena gue juga gak begitu tahu banyak, kita pulang langsung ke depan Mas. Kita langsung ke depan aja ya. Kita akan ngebahas mungkin sedikit speknya kali ya Mas ya? Ya. Yang top itu seri yang narrow 90. Ada 4 box yang narrow. Coba-coba ini harus memanjakan mata para netizen. Nih, keren banget. Semuanya rapi, tertata. Tray-nya. Mungkin di sini kalau orang yang sudah install udah tahu nih. Oh, ini kabelnya, jalurnya yang mana. Jangan lupa subscribe YouTube Promedia.